Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Rahayu, SIKOM, MIKOM, dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti uji sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan jadi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Basic Communication Writing. Saya mengajar mata kuliah Basic Communication Writing pada semester genap tahun ajar 2024-2025 dengan bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib fakultas dengan kode khusus W0421000010. Adapun deskripsi mata kuliah Basic Communication Writing ialah membekali dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dasar untuk menulis sebagai salah satu kecakapan berkomunikasi dasar untuk kebutuhan mata kuliah selanjutnya, serta beragam kebutuhan media komunikasi, baik cetak, audio, audiovisual, multimedia, atau bahkan media sosial. Secara khusus, mahasiswa akan mempelajari tentang prinsip mengelola dan menyajikan ide atau gagasan dan konsep dalam bentuk tulisan, logika kalimat, pengembangan kalimat, dan pengemasan tulisan sesuai dengan karakteristik media cetak, audio, audiovisual, multimedia, dan media sosial. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan cara tatap muka, baik itu pertemuan dalam kelas, online, maupun hybrid. Metode saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa mengenai tulisan, lalu diskusi kelompok yang mendorong mahasiswa dalam menyelesaikan tulisan dalam bentuk kreatif dan logis, serta praktik menulis sesuai dengan karakteristik media massa. Untuk capaian pembelajaran meliputi keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Serta dalam keterampilan khusus, yaitu mampu menulis, memproduksi, dan mendokumentasikan media public relations dalam bentuk cetak, audio, audiovisual, maupun digital. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami penulisan kalimat yang efektif dan sesuai dengan acuan baku penulisan bahasa dengan baik dan benar. CPMK 2, mampu mengolah dan mengembangkan kalimat untuk pengemasan ide, gagasan, dan konsep melalui tulisan. CPMK 3, mampu memahami prinsip dasar penyajian ide, gagasan, konsep melalui tulisan secara efektif dan efisien. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan menyajikan ide, gagasan, konsep melalui tulisan sesuai dengan karakteristik media cetak, audio, audiovisual, multimedia, dan media sosial. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran Basic Communication Writing adalah yang pertama, tujuan dan prinsip dasar menulis. Kedua, memahami logika kata dan kalimat baku. Ketiga, menyusun kalimat efektif. Keempat, menyusun paragraf eksposisi dan deskriptif. Kelima, menyusun paragraf persuasi dan argumentasi. Keenam, menulis dengan etika penulisan. Ketujuh, ragam tulisan. Kedelapan, ide dan pesan kunci. Kesembilan, menulis kreatif. Kesepuluh, menulis untuk media cetak. Ke-11 untuk telinga. Ke-12 untuk audio visual.
ke-13 untuk multimedia, ke-14 untuk media sosial, dan yang ke-15 karya tulis untuk beragam media. Untuk penilaian meliputi yang pertama, tugas besar yang memiliki bobot 70%. Di antaranya 40% merupakan tugas besar di mana dibagi lagi menjadi tugas besar 1 dan tugas besar 2 yang masing-masing TB1 maupun TB2 bobotnya 20%. Serta 30% merupakan bobot dari tugas harian dan kuis. Untuk UAS memiliki bobot 30%. Penilaian yang saya lakukan bersifat objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan menulis terhadap materi yang telah diberikan. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali ke mahasiswa sebagai bagian dari umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang menulis komunikasi kreatif. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Basic Communication Writing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau nyanyi di panggung. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai teknik penulisan berita. Ada yang tahu apa itu berita? Informasi apa lagi? Apa yang kita lihat sehari-hari, kita dengar. Apa lagi? Apa itu berita? Selain informasi terkini, apalagi apa itu berita? Yang lagi trending, apa lagi? Kejadian. Sebetulnya apa sih berita itu sendiri? Sebelum kita masuk ke teknik nulisnya, apa itu berita? Oke. Berita itu adalah informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Kenapa sedang? Kenapa bukan telah? Karena biasanya info yang terbaru. Saya itu dibilang apa? Ada dua jenis biasanya kalau begitu. Apa? Ada news sama sebetulnya kita belum masuk sesi. Tapi lebih kepada kenapa kok dibilangin itu sedang terjadi, bukan telah terjadi. Kenapa? Kenapa berita itu disebutkan informasi, yaitu mengenai peristiwa yang telah terjadi, bukan sedang terjadi. Why? Karena ini menginformasikan secara langsung. Kata-kata Nabila ingin menginformasikan secara langsung. Yang lain ini dekat banget nih. Apa lagi? Biar update. Biar up to date. Ya. Sebetulnya kenapa? Karena sifatnya berita itulah sifatnya berita adalah aktual. Di mana aktual itu pasti sedang, bukan telah. Tapi gimana kalau misalnya ada informasi yang kemarin tapi hari ini kalau diceritain itu masih sedang tuh. Kenapa? Karena prosesnya belum berakhir. Ada yang tahu berita yang lagi hype apa? Yang lagi hype apa berita yang lagi hype? Iya, Shopee yang pelayaran itu. Terus yang tahu lagi apa tuh? Dia materi makanan ya, pesanan itu telat. Terus yang di kasal mereka terus habis itu bilang aku tuh orang pelayaran. Terus kenapa kalau orang disiplin harus sih jangan telat makanya dia marah-marahin si Shopee Food ini dipukul mobilnya ya. Saya belum baca tuh beritanya. Saya malah baca beritanya, mungkin teman-teman ada yang pernah baca tapi lupa ya, mengenai diplomat muda yang meninggal. Tahu? Yes, yang kepalanya
dilakban. Nah, kalau tadi mengenai Shopee Food itu lebih kepada bukan merupakan fenomena ya, tapi itu adalah hal yang sebetulnya nggak gitu loh harusnya. Ya yang namanya Shopee Food yang mengatakan sesuai dengan pesanan. Kalau emang sesuatu waktu mungkin karena hujan besar, karena banjir, perkara dia orang pelayar atau sipir itu ya depends on dia gitu ya, yang whatever itu siapa gitu. Tapi untuk yang ini, yang berita mengenai diplomat muda itu meninggal karena dilakban kepalanya. Oke, kita nanti akan belajar bagaimana caranya menulis tentang itu, tapi melakukan teknik-teknik yang akan saya sampaikan nanti. Oke, jadi saya kasih hints dulu ya. Jadi diplomat muda ini ceritanya bentar lagi mau berangkat ke Finland. Yang namanya diplomat itu senang kalau misalnya sudah dikasih tugas ke luar negeri. Namanya aja diplomat, ya kan? Nah dia habis belajar ke mall, terus juga dia habis telepon ke sama istrinya happy. Tapi ternyata di hari dia harusnya berangkat, nggak usah dihubungin sama keluarganya, sama istrinya. Ada sih yang telepon ke pemilik kos untuk coba dicek di beberapa kamarnya. Kekunci kamarnya ternyata dalam keadaan bobo di kasurnya rapi, nggak ada indikasi bahwa dia itu memang dibunuh, tapi dalam keadaan terselimut dan juga kepalanya full di cover oleh lakban. Nah, itu hintsnya ya. Oke, nanti bisa teman-teman bisa pakai case itu untuk belajar bagaimana cara menulis beritanya. Oke. Sebelum kita masuk ke bagaimana teknik menulisnya, kita belajar dulu apa perbedaan antara old media dan juga new media. Old media itu apa? Isinya ada teks, ada video, ada video, ada song. Nah, di mana ini tercipta tahun 1980? Lahir belum? Belum. Saya pun belum. Oke. Adanya bukannya media cetak tuh ada bahkan jauh sebelum ditemukannya kertas. Yes. Ingat yang namanya media massa itu, jenis media massa ya. Media massa pertama ada yang namanya writing. Oke, pertama ada yang namanya writing era. Yang namanya writing pasti menulis ya. Era menulis ini itu tadi saya bilang jauh sebelum kertas diciptakan, itu ada yang namanya menulis di mana? Di kayu. Bahkan tulisan pertama itu apa? Hieroglif. Tulisan pertama yang ditemukan ya, mungkin sejauh ini itu yang paling tua ya. Tapi mungkin misalnya ternyata ditemukan lagi ya, kita nggak tahu ya, siapa tahu aja ada gitu. Cuman tulisan pertama atau tulisan yang paling tua itu adalah hieroglif, di mana ditemukan di Mesir. Setelah writing era ada yang namanya printing era, cetak. Jadi kertas itu ditemukan di writing era. Setelah kertasnya ada, muncullah printing era, di mana semuanya itu dalam keadaan dicetak. Bu, kalau gitu berarti udah ada printer dong? Belum. Justru jauh sebelum printer ada sudah masuk ke printing era. Printing era itu pernah nggak nonton
adanya proses transaksi jual beli, atau bagaimanakah caranya proses bersurat pada saat zaman dulu. Ini yang cewek-cewek kan suka nonton drakor ya, suka nonton drakor-drakor yang zaman-zaman dulu tuh, zaman-zaman kerajaan Joseon misalnya. Itu bukan drakor, itu Taiwan ya. Itu bukan Cina, kalau misalnya bukan Cina, bukan Cina tapi Taiwan. Di film-film zaman dulu, film-film kolosal itu pasti pertukaran informasi itu mengenai bukan lagi pakai kulit, tapi pakai something yang di stem ya, atau pakai sesuatu yang dilelehkan kayak tembaga, dilelehkan kemudian dicap. Nah itu namanya printing. Sama kayak sistem sablon sifatnya. Berarti nggak harus kayak tulisan gitu ya? Nggak printing? Ya enggak kan, itu apa difungsikan sebagai pertukaran informasi. Ya walaupun bukan only tulisan, misalnya hanya kode-kode sandi Morse misalnya. Oke, itu juga merupakan sebuah komunikasi. Oke, setelah printing, kalau sana mah udah ya, kamu pernah beli buku dong? Pernah baca buku dong? Itu udah hasil printing. Pernah bikin tugas pakai printer kan? Itu bukan printing lagi sekarang namanya. Tapi sekarang namanya bukan printer, itu tuh alatnya. Tapi yang sekarang itu namanya adalah interaktif era, di mana sosial media sebagai sesuatu yang kita dewa-dewakan, yang kita gunakan. Oke. Lalu setelah old media muncullah udah ada new media. Apa new media? Munculnya internet. Kalau media baru lu cuma translatein doang dari bahasa Inggris. New media itu adalah internet. Ya, internet pertama. Yang namanya convergence itu masih ingat gak apa itu konvergensi? Convergence. Menyatukan, kesatuan, saling berhubungan. Oke? Yang namanya broadcasting, yang namanya print, yang namanya online itu nyambung. Oke? Muncullah analog dan digital. Kalau ini kan cuma analog nih, karena terpisah-pisah kan? TV aja, radio aja. Kan media massa itu ada 3 jenisnya, cetak, elektronik, dan juga new media. Ya kan, tapi saat yang old media belum ada new media, baru elektronik dan juga cetak. Ada radio, ada televisi, ada orang. Muncullah di sini convergence. Oke, lalu setelah convergence-nya ini ada tahun 2000-an itu sudah mulai masuk atau muncul yang namanya Google. Bahkan Google itu tahun 90-an akhir ya, udah masuk, cuma memang kita belum bisa pakai. Memang hanya orang-orang yang punya privilege yang bisa pakai Google saat itu. Okay. Nah, tahun 2000 ini sudah masuk, udah bukan convergence lagi tapi integration. Okay. Si printing, broadcasting, online udah jadi satu. Okay. Ini yang sekarang sedang kita lakukan. Kita belajar bukan dari buku aja. Kita bisa belajar dari sosial media. Oke, lanjut. Kita langsung aja ke teknik menulis berita.
Oke. Ini adalah struktur dalam membuat berita. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya berita itu sedang. Oke. Apa yang kalian pikirkan ketika sedang membuat berita? 5W judul, betul. Sebetulnya untuk bikin berita itu rancang dulu 5W plus 1H, nanti baru ketemu judulnya, ya kan? Ketika saya sedang menjelaskan, apabila ada yang ingin bertanya langsung aja angkat tangan ya. Oke. Pertama, ada yang namanya headline atau judul berita. Oke. Headline ini yang tadi saya sampaikan belum bisa ada kalau misalnya 5W plus 1H-nya belum ada. Oke. Setelah headline ada ini nih, titik mangsa atau deadline. Jadi kalau mau pernah baca koran, setelah headline pasti ada tanggal, ya kan? Ada tanggal. Nah, letaknya di sini antara headline dengan lead. Nah, struktur berita itu pasti piramida terbalik. Oke, ada lead, ada bridge, body, leg. Kalau kita lihat di sebelah sini, lead ini sangat penting. Kenapa lead sangat penting? Karena pembukaan kayak suatu kejadian diceritakan di awal gitu. Inti dari ceritanya itu cerita. Sandy, Buat kalau misalkan di awal berita itu menarik, itu jadi apa ya? Strategi sih. Oke, strategi. Oke, kenapa lead sangat penting? Masih ingat tadi awal berita itu apa? Bikin 5 menit. lead ini isinya itu loh, 5W plus 1H. Makanya semua kejadian yang ada ketika kita pengen berita itu ada di lead. Tapi Sandy nggak salah juga. Kenapa? Karena setiap orang tuh nggak punya waktu buat baca. Makanya berita itu yang pentingnya ditaruh di paling atas. Oke, kemudian ada juga bridge. Apa bridge? Alurnya, alur kejadian. Bridge itu kalau kita artikan dari bahasa Inggris jembatannya. Yes, kalimat atau paragraf antara si lead dengan body. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya berita itu nggak ada bridge, nggak apa-apa. Itu ya. Tapi kalaupun ada, levelnya bridge ini selain penting yaitu selain sangat penting yaitu penting. Kenapa penting? Karena bridge itu kalimat antara dari lead ke body. Oke. Nah, body, tubuh berita. Body ini sifatnya cukup penting. Kalau yang leg kurang penting. Berita itu gak ada yang tidak penting. Ya. Leg itu kurang penting, bukan tidak penting. Kalau dia gak penting, maka tidak akan jadi berita. Makanya leg sifatnya kurang penting. Nah, body ini tubuh berita yang namanya body, walaupun komponennya besar, tapi dia itu hanya mempertegas apa yang ada di lead. Kayak apa bedanya lead dengan bridge dengan body? Kalau menurut saya sih itu bridge itu kata penghubungnya gitu. Nah, kalau body itu dia jalan ceritanya. Ya lebih ke isinya. Iya, lebih ke isinya keseluruhan. Oke, good. Jadi Jadi
Oke. Dan cuma menjadi penghubung aja. Oke. Nah, leg ini kalau body tadi sifatnya adalah ya apa? Ngapain si lead si body ini? Yes. Leg ini ngapain? Mungkin kayak ngasih jurnal. Informasi tambahan. Oke. Lanjut. Sampai sini ada mau nanya? Silakan. Kalau misalkan di like itu kan tadi penegasan aja ya Bu, tapi kalau kesimpulan itu termasuk di like atau enggak? Kesimpulan. Iya, kesimpulan, saran atau kritik gitu. Oke. Yang namanya berita itu tidak ada kritik dan saran. Kan informasi sifatnya kan. Informasi itu tidak ada kritik dan saran. Makanya kalau tadi apa tadi selain tidak saran? Kesimpulan itu bisa dibagi. Di link ini khusus untuk informasi tambahan. Ingat berita itu bukan bukan argumentasi kita. Ya, makanya tidak ada yang namanya nggak ada yang namanya kritik dan saran. Cukup ya? Satu cukup. Nanti kita akan buat ini menjadi tugas tambahan di rumah mengenai bagaimana sih menulis berita dengan lengkap. Oke, teman-teman, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Basic Communication Writing pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, Jakarta. Video ini digunakan sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.